Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rinaldi. Saya dari mahasiswa Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna Medan. Izin observasi mewawancara Ibu sebentar ya, Bu ya, mengenai tentang korupsi, Bu, di Indonesia maupun nanti adapun di luar negeri. Baik, Yang pertama saya ingin bertanya itu, Bu, apa itu korupsi menurut Ibu? menurut saya korupsi itu adalah mengambil hak yang bukan hak kita, mengambil hak orang lain. Itu aja sih menurut saya. Mengapa, Bu, adanya terjadi korupsi, Bu? Terjadinya korupsi itu mungkin ada beberapa faktor, yaitu baik faktor dari dalam diri kita sendiri yang merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki. Nah, itu mungkin faktor utamanya menurut saya. Kemudian faktor dari luarnya mungkin karena faktor ekonomi, makanya ada beberapa orang yang akan melakukan korupsi seperti itu. Dampaknya ada korupsi itu apa? Dampaknya teradanya korupsi itu pastinya berdampak kepada masyarakat, terutama ya banyak masyarakat yang tidak sejahtera hidupnya karena adanya korupsi itu. Kemudian ya hutang negara akan semakin banyak dengan adanya korupsi. Mungkin itu saja. Kemudian Apakah korupsi itu tentang uang aja, Bu? korupsi itu sebenarnya saya sebagai pendidik tidak tentang uang saja. Karena ada kita namanya korupsi waktu. Di dalam kehidupan sehari-hari ada yang namanya korupsi waktu. Korupsi bisa juga dalam hal disiplin gitu kan, kita korupsi gitu. Jadi tidak selalu tentang uang, tapi kalau di negara pastinya korupsi itu selalu tentang uang. Apakah uang korupsi itu bisa dikembalikan, Bu? Menurut saya sampai sekarang ya, sampai detik ini terjadinya korupsi itu banyak yang tidak mengembalikan uang. Tapi sudah seharusnya itu sebenarnya harus dikembalikan gitu kan. Cuman sampai sekarang saya belum melihat adanya pengembalian uang korupsi di negara Indonesia ini. Apa, Bu, harapan kita untuk menindak korupsi yang ada di Indonesia ini, Bu? Harapan saya sebenarnya kalau untuk mengatasi korupsi ini, ya kita itu harus akhlak kita harus lebih baik lagi. Karena kalau kita sendiri tidak memiliki budi pekerti yang baik, maka kita akan melakukan korupsi itu. Jadi kalau misalnya orang itu sudah memiliki akhlak yang baik, maka dia tidak akan melakukan korupsi. Itu dimulai dari diri kita sendiri lah. Sebagai seorang guru, menurut Ibu sendiri, bagaimana cara mengatasi korupsi itu, Bu? Baik, saya sebagai pendidik untuk mengatasi korupsi itu ya dimulai dari siswa-siswi saya. Nah, saya mulai mengajarkan mereka untuk tidak mengambil hak orang lain. Kemudian untuk merasa bersyukur dengan apa yang dia miliki sekarang. Mulai mengajarkannya sejak dini, maka nanti di depannya dia tidak akan melakukan korupsi seperti itu. Yang terakhir, Bu, ini ya, Bu, siapa saja yang dirugikan dengan adanya korupsi ini, Bu? Menurut saya yang dirugikan dengan adanya korupsi ini banyak, baik masyarakat, kemudian terutama masyarakat lah, kemudian negara kita sendiri, karena sampai sekarang negara kita ini belum dikatakan sebagai negara maju, masih dikatakan sebagai negara berkembang. Jadi seluruh rakyat Indonesia ini dengan adanya korupsi itu sangat-sangat dirugikan menurut saya. Oke, Bu. Baik, Bu, terima kasih, Bu, sudah mengizinkan saya untuk mengobservasi wawancara tentang korupsi di Indonesia nih, Bu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.